Oke, oke. Nah, itu Cornel Ini gue sekarang datang. coba. Boleh, boleh lanjut, lanjut. Masuk, sok, sok, Oke, lanjut nih. jadi saya sekarang. Ini sok. Ya, halo, nama saya Tadeo Kramawijaya. Bisa dipanggilin Tadeo atau Deo, terserah kayak gitu. Eh, Artemis 059, asalnya dari Tangerang BSD, dan Kajahim gua Master Farhan Farhan siapa nih? Farhan 004, Farhan siapa? 004 Parbol. Oh, Parbol. Wah, Oke, oke. Terus lanjut deh, lanjut, lanjut. gimana kamu? Halo, nama saya Cornelius Lilik, Artemis 066. Eh, apa tadi? Kajahim. Asal. Asal sama aja. Asal Asal daerah. dari Tangerang Selatan dari BSD. Kajahimnya Nopal. Oh, Nopal, Nopal Lusna. Ya Nopal Husna. Oh, oke, oke. Oke. Kalau aku namanya Devon Artemis 75, asal dari Bekasi, ke Jahimnya Fahrul. Oh, Farhan. Oke, oke. Ya mungkin sekarang perkenalan dari Master deh. Nama lengkap, nama panggilan, angkatan sama jabatan sekarang apa? Apa jadi nama lengkap terus? Nama panggilan, NIM, Heeh. angkatan sama jabatan sekarang di KMPN. Oh, oke, oke. Mau gua dulu apa Asa dulu nih? Kayaknya Asa nge-lag deh. Yaudah, gua dulu aja ya. Oke. Eh, Halo, kenalin Man, gua man. semua. Udah, udah. Lu nge-lag ya, Goca? Oke, oke, siap, siap. Mau Anjir ya kalau udah pakai deh. satu device. Ya, oke, oke, gue lanjutin ya. Ya, kenalin semua. Nama aku Davin Ansar Prasetya, nama lengkap. Nama panggilannya Davin. Terus apa tadi angkatan? Angkatan Testral. NIM-nya 136210074. Terus eh, jabatan di KMPN sekarang itu Kepala Bidang Kedirgantaraan. Nah, lanjut, Cak. Tes tes. Ini lancar gak suaranya? Lancar, lancar. Oke. Kenalin aku Oscar Sanayamar. Ya bisa dipanggil Oska. NIM-nya 136210077. Angkatannya ya 21 Testral berarti ya. Terus jabatannya jadi kepala divisi pengabdian masyarakat. Ya mungkin pertanyaan dari aku dulu ya buat Master David nih. Kan tadi apa bagian kedirgantaraan ya itu ngapain aja Master kerjaannya gitu. Oke, kalau baik bidang kedirgantaraan itu membawahi tiga divisi kan. Itu ada keprofesian, terus ke ilmu. Sorry, suara gua masuk kan? Oke, oke. Ya ke keprofesian, keilmuan, sama karya dan kompetisi. Jadi di bawah bidang gue itu ada tiga divisi itu. Nah, mungkin gue jelasin satu-satu ya. Kalau dari divisi keprofesian, itu basically kita mau apa ya? Saya mempersiapkan masa KMPN untuk menghadapi dunia karir ke depannya. Jadi kita nanti di situ bakal apa ya ngasih wawasan tentang industri dan company-company baik itu di apa namanya berkaitan dengan dirgantara maupun tidak. Terus juga bakal mempersiapkan skill yang mungkin dibutuhkan nanti baik itu soft skill maupun hard skill yang dibutuhkan nanti buat masa KMPN itu untuk menghadapi karir di masa depannya nanti. Tuh, basically kayak gitu keprofesian. Terus kalau keilmuan itu intinya eh, divisinya bakal mengeksplor mengeksplor terus apa mempelajari, mengkaji ilmu-ilmu yang ada di bidang dirgantara maupun di apa ya dirgantara tapi yang ada keterkaitannya sama non dirgantara. Jadi kalau tahun ini tuh di divisi gua itu di divisi keilmuan itu inovasinya itu tadi kita juga apa mau belajar juga. Jadi sebagai apa ya anak AE itu sebenarnya ilmu kita tuh nggak boleh terbatas tentang AE doang karena AE itu
kesannya kayak spesifik banget kan. Jadi di keilmuan sekarang itu kita juga akan mempelajari ilmu-ilmu lain yang masih ada keterkaitannya sama dirgantara. Nah, kalau divisi karya dan kompetisi itu lebih ke intinya menyediakan wadah nih buat kalian-kalian atau masa KMPN yang pengen merasakan atmosfer atau pengen berkompetisi intinya. Jadi kalian bisa tahu gitu loh kayak oh jadi gini nih rasanya lomba, jadi gini rasanya kompetisi baik di bidang apapun itu. Jadi kita bakal kayak apa namanya nge support dan misal memberi semacam mentor, bukan mentor dalam tanda kutip ya. Jadi kita pantau, kita update terus progres kalian kalau misal kalian memang pengen ikut lomba ini. Kita mempersiapkan kalian lah dalam menghadapi lomba yang pengen kalian ikuti. Itu kalau di karya dan kompetisi. Jawab? Udah Master. Mungkin Oke. dari corner depan yang kalian. Nah, dulu ya atau nggak ya udah ya udah izin nanya dua master. Pencapaian terbesar apa yang udah dilakuin di dalam KMPN ini? Ada nggak? Sorry ini nanyanya ke gua apa ke Osa apa dua-duanya? Dua-duanya. Oke. Tadi buat yang pertanyaan si Nafi, Osa nggak jawab apa gimana? Sorry Itu tadi yang pertanyaan Nafi apa ya tadi? Maaf gua ke skip tadi soalnya. lebih kayak jelasin dikit tentang pekerjaan atau di jabatan yang sekarang aja sih, kayak ngapain aja gitu. Oke, gue boleh nanya balik gak? Kira-kira pengabdian masyarakat ngapain aja? Ya mengabdi sih, masih kayak apa, kayak melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat gitu kan, pasti kan. Ya benar, tapi mungkin di sini kita lebih mengkonsepkan acaranya bakal kayak gimana dan menentukan sasarannya juga, uh, mau siapa dan apa yang mau dituju, apa tujuan dari pengabdian masyarakatnya gitu. Jadi lebih ke konsep lah dan menyusun acaranya kayak gimana ntar kalau di pengabdian masyarakat. Iya, oke. Jawab, jawab. Terima kasih Mas Ter. Jadi mungkin langsung pertanyaan Cornel aja tadi ya, yang pencapaian Ya, terbesar. langsung dijawab aja. Oke. Lu mau jawab dulu nggak, Cak? Lu dulu deh, kayaknya lu lebih banyak pencapaian Devin. Gue masih Nggak ada bingung pencapaian anjing. gue apa ya. Enggak, gue Ini gak harus ada spesifik pencapaian spesifik masalahnya. KMPN gitu. Oh Maksudnya iya bener. atau Ya kayak selama berkegiatan di KMPN aja. apa ya? Soalnya tuh Apa ya? apa KMPN tuh bukan apa ya? Kamu menurutku kayak nggak aku anggap sebagai kompetisi gitu sih. Jadi kayak aku nggak tahu pencapaian apa yang telah aku lakukan di Proker KMPN. proker terbaik itu atau Oh, pencapaian kan bisa banyak hal gitu. kalau proker mungkin apa Cak? Sosmas kemarin ya Cak? Ya fun fact, Gak tahu sih. gue sama Asa dulu tuh sedivisi guys. Kita dulu di sosial kemasyarakatan. Sekarang menjadi tank mas, Ya, berubah warnanya. itu. Kalau apa ya? Kalau dari gue proker, nah, gue aktifnya sebenarnya dulu sebelum jadi kabit nggak terlalu yang gimana-gimana gitu sih di KMPN. Gue justru aktifnya di Aksan kan. Kalau panit, menurut gue sih mungkin gue nggak bisa ngomong yang kayak gue udah doing something yang gede gitu ya. Cuman kalau dari panit gue yang paling berkesan mungkin itu boleh gue ngomong ya sosmas kemarin sih yang ke apa namanya? Karena kayak menurut gue Jadi itu ke desa. iya yang ke desa itu kayak apa ya? Gue ngerasain kayak itu berguna banget buat anak-anak yang kita kunjungin ke sana gitu. Jadi kan kemarin ADD itu kita tuh mengunjungi satu desa, terus kita memberikan semacam bukan sosialisasi juga, ini pencerdasan lah ke anak-anak SD di desa tersebut. No, SMP. SMP ya? Ya MTS, SMP. MTS, MTS sih lupa MTS, gue ya SMP. MTS. Sorry MTS. MTS ke desa tersebut. Nah itu tentang kayak apa karir gitu lah, karir atau cita-cita gitu. Nah
Dan gue kayak anak-anak, gue waktu itu kayak sempat nanya gitu ke salah satu orang, terus kayak sebenarnya kayak cita-cita mereka tinggi gitu, cuman eh, ya gue jadi apa ya, kayak bukan kasihan sih, lebih kayak tertampar keadaan mungkin, kayak gue lebih jadi lebih bersyukur gitu loh, kayak oh keadaan gue itu sebenarnya, keadaan kita maksudnya bisa bisa kuliah gini tuh sebenarnya tuh privilege gitu yang mereka nggak punya gitu. Tapi ya kayak dengan keadaan gue ini, gue udah punya andil ke mereka bahwa nyemangatin mereka kalau ya meskipun keadaan lu kayak gitu, lu jangan patah semangat gitu. Intinya kayak mungkin apa ya, nambahin semangat biar dia bisa berjuang lebih keras supaya eh, keadaan dia yang susah itu tetap bisa di conquer sama dia, jadi kayak tetap ya ujung-ujungnya bakal sama kayak kita gitu, dia bisa kuliah, dia bisa mencapai eh, masa depan yang bagus gitu ya gitu. Kalau menurut gue sih itu ya pencapaian terbesar gue di KMPN, kayak gue bisa memberikan impact ke orang gitu, ke ya anak-anak. Oh, Oke, lu apa cak? selanjutnya gue ya. Jadi mungkin setelah dipikir-pikir gue pikiran satu sih. Jadi gue dulu tuh pas magang dulu, gue magangnya tuh di divisi kaderisasi. Nah, itu gue tepatan jadi ketua pelaksana sekolah Cakahim. Jadi kita yang bikin sekolahnya gitu pas nih. Nah, pas itu gue tepatan tuh kayak nggak ada proker lain di bulan apa ya? Januari, Februari gitu. Jadi gue waktu itu jadi Master of the Month. Dan lumayan deh. Kayak ada sertifikatnya gitu. Ada sertifikat Master of the Month-nya. Itu masih teringat sih. Mungkin pencapaian terbesar gue itu sih. Bang Oce yang upgrade apa sih kulkas es krim itu ya? Jadi Oh, sekret. bukan. Itu mah bukan gue. Itu salah itu divisi MRT. Salah. Itu kalau mau nanya mak sama tanya cari aja Dani Putra Kurniawan, cari aja itu Nah orangnya iya tuh. tuh. Itu yang upgrade, yang beliin, yang nyewain apa namanya kulkas es krim. Oh itu nyewa. Gimana ya jatuhnya tuh kayak Dipinjemin ini gak sih loh, cak? kayak kita beli, kita ya minjemin. Jadi kayak kita beli barang mereka. Nah Mm-mm. dengan kita beli barang mereka tuh, mereka nyediain kulkas gitu. Jadi kita cuman restock barangnya aja gitu, secara konstan. Berarti lebih banyak es krim ice dibanding Walls nih kalau di sekret. Iya Iya. dong. Ya semuanya ice sih, nggak ada wallsnya sih kalau di Secret dulu. Mungkin sekarang belum restock karena terkendala aja, mungkin ada beberapa masalah. Ini ya utang ya. Waduh, Oh. Berarti kalian udah pernah beli di situ belum? belum ada Belum stoknya ada, Bang. iya belum pernah. Belum ada stoknya ya? Belum pernah Iya. stok, belum pernah stok. Ntar Sejak mintain Artemis Master masuk belum Yahya, ya? Oh. mintain Master Ya Yahya mintain aja aja. misalnya. Wawancara Master Yahya deh abis ini. Suruh mintain adain dong bang gitu. Apa tuh es krim lagi gitu. Iya. Boleh. Boleh. Boleh deh Bang. Nah mumpung lagi ngomongin sekret nih Bang, pertanyaan template nih. Kalau misalnya Abang ada duit unlimited nih, terus mau upgrade sekret mau jadi gimana? Divisi Abang mau jadi gimana? Kalau dari gua ini anjir apa namanya? Tambahin beli komputer dah, tapi yang apa speknya gede, yang speknya gacor banget Quantum gitu. komputer gitu Bang. Ya bebas lah, bisa biar bisa main game, terus habis itu sama kalau misal apa, kan kalau TA gini butuh ini ya, kayak komputer yang speknya gacor gitu kan, buat apa simulasi dan lain-lain. Nah, kata gue juga Sekre kalau bisa menyediakan itu, oh bagus tuh. Jadi kita nggak harus ke lab buat buat mainin komputernya. Kalau gue itu sih. Kalau gua apa ya? Kalau gua mungkin beli kontainer terus jadiin kayak kontainer mesin gitu ya. Terus ada bengkel AE Ya, sendiri gitu ya. gitu. Jadi kita bisa mungkin bikin UAV sendiri kali ya. Buset. Boleh lengkap sih. Yang lain? Ya, oke, saya punya pertanyaan, Mas. Ya, pertanyaan yang simpel-simpel aja lah. First impression Artemis gimana? Ya, dari Disnatalis, dari yang lain-lain gimana?
First impression Artemis. Oke, jujur banget sebenarnya gue baru lihat kalian itu minggu ini karena gue baru balik ke Bandung minggu ini. Terus eh gue belum banyak tahu juga sih sebenarnya tentang kalian. Tapi apa ya? Yang gue dengar dari cerita-cerita Apollo, maksudnya kan Apollo kan yang nge kalian langsung kan. Ya kayak di awal mungkin di awal-awal kalian yang kayak apa ya? Belum tahu apa-apa gitu kan mungkin. Tapi tadi aku dengar kayak apa ya, ya kalian belajar gitulah kayak, jadi dari awal yang kalian nggak tahu apa-apa mungkin bisa dibilang kayak apa sih, bukan pelongo juga ya, kayak nggak tahu apa-apa lah gitu. Tapi dengan mungkin dengan kalian belajar terus kalian wawancara juga ke master-master yang udah kalian wawancarai, kalian jadi tahu gitu kan kayak campaign itu budayanya gimana dan lain-lain. Jadi kalian mungkin sekarang bisa semakin menyesuaikan gitu. Even mungkin kemarin kalau menurut gua audiensi kalian masih agak belum apa ya, belum sempurna 100%. Ya memang nggak bakal bisa sempurna 100% sih, cuman apa ya, at least kalian udah tahu gitu kayak oh bukan kajian apa sih, audiensi itu kayak gini bentukannya. Terus kalian juga intinya bisa mengeluarkan hasil maksimal dari apa yang udah kalian kerjain dan pikirkan buat aksi angkatan kalian. Itu sih yang first impression gue selama 1 minggu ini. Gue baru tahu kalian 1 minggu ini. Oke, first impression gue ya, jujur gue sama kayak Davin, belum mengenal kalian lebih lanjut. Bahkan gue betul belum kenal beberapa tuh kayak kalian secara personal gitu. Gue cuman kenal kalian secara satu angkatan. Menurut gue sih mungkin kalian tuh optimis banget gitu loh, mungkin orangnya. Tapi kalian melupakan hal-hal kecil gitu. Jadi kayak kalian tahu nih ke depannya mau kayak gimana. Cuman ada beberapa hal yang kalian lupa 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 gitu. Mungkin gitu sih. Ya, baik. Master. Oke, tadi udah kejawab. Jadi sekarang agak melenceng dikit kembali ke Sosmas. Jadi Master-Master udah pernah Sosmas kan? Nah, itu boleh ceritain nggak tantangan-tantangan pas nyusun acara Sosmas itu atau bahkan pas saat hari H Pelaksanaannya. ya pelaksanaan Sosmasnya gitu. Mau dari siapa dulu? Lo apa gue, Cak? Lu dulu deh, lu yang lebih lama. Lu. Kalau kan aku di Sosmas 2 tahun ya, magang terus habis itu jadi staff. Kalau yang dari magangnya dulu itu lebih ke apa ya? Kalau dari gue tuh ngelihatnya campaign belum terlalu banyak relasi ke desa-desa gitu. Jadi mungkin waktu itu tuh agak susah nyari tempat yang cocok gitu loh buat apa namanya? Buat apa ya? Yang sesuai dengan kapabilitas kita buat membantu. Nah, tapi after that kayak aman aja sih, mungkin karena dulu aku masih magang jadi kayak nggak terlalu dikasih kerjaan berat. Jadi mungkin kayak yang kerasa tantangannya banget tuh di kadifnya mungkin ya, kadif sama kabitnya dulu. Tapi yang waktu staff itu baru yang staff tuh baru yang tahun lalu ya, yang aku sama bareng sama Oscar itu yang baru aku tahu kayak oh tantangannya gini. Itu lebih ke intinya apa ya, mungkin perbedaan bukan pemahaman juga, intinya kayak tentang teknologi juga mungkin ya. Jadi kayak mereka tuh pemikirannya belum semaju kita kan. Jadi kayak kita harus kalau berkomunikasi sama mereka tuh harus yang apa namanya ya menyesuaikan mereka gitu. Nah itu juga yang intinya apa ya namanya, bukan empati juga sih, lebih ke kayak harus bisa menyesuaikan diri di keadaan mereka gitu. Kalau misal pengen Ya, ngerti keadaan mereka yang kalau misal pengen ngertiin mereka secara langsung gitu. Ya itu tantangannya karena kita kan mungkin ya dari lingkungan juga kan udah jauh gitu kan dari mereka. Jadi kayak kita harus balik gitu. Harus lebih merendah. Ini dari bahasa juga kan lebih ke kalau desa-desa ya, itu kebanyakan Sunda semua ya kalau di bahasa dekat-dekat Sunda. sini. Ya, nah kadang-kadang kayak ya ada ya sebenarnya mereka bisa bahasa Indonesia nggak sih, Cak? Tapi kayak jarang gitu dah. Sulit. Terus ada yang susah baca, Hmm. ada yang baca tulis, sudah ada yang
kesusahan kan. Heeh. Ya intinya di perihal komunikasi lah kalau dari aku, nah kalau menurutku ya. Tapi kalau secara teknis yang tahun lalu tuh nggak terlalu sih, karena kita tuh kayak ya kita tuh nge-screening gitulah, kayak dari villa-villa kita nyari, terus maksudnya kalau pencarian lokasinya yang tahun lalu masih aman-aman aja, nggak ada kesusahan yang berarti gitu. Mungkin secara komunikasinya aja sih, gitu kalau dari Oksa. Kalau dari gua sebenarnya tuh yang susah tuh gimana cara kita menyesuaikan sama kebutuhan masyarakat. Nah, kita kan backgroundnya kan sini sebagai mahasiswa teknik Bintara kan. Nah, gimana caranya ya kita menerapkan keilmuan atau mungkin pengetahuan yang kita punya ke masyarakat gitu. Jadi kayak mungkin kayak kita nggak bakal bisa ngasih tahu kayak eh, ini tuh kayak bergeraknya kayak gini atau misalnya ini kontrol sistem dari pesawat tuh kayak gini, itu kita nggak bisa kan. Tetapi kita bisa mungkin kayak secara bantuan kayak kemarin ke MTS tuh mungkin kayak gimana cara ningkatin anak-anaknya itu buat sekolah ke pendidikan yang lebih tinggi gitu. Jadi kayak gimana caranya kita tuh nyesuaiin gitu sama kebutuhan masyarakat. Jadi kita nggak bisa seenak jidatnya kayak ketok pintu ke mereka, ini loh apa tuh gue punya teknologi baru. Jadi kita nggak bisa seenak jidat kayak gitu. Jadi lebih gimana kayak kita menyesuaikan sama lingkungan masyarakat dan memberikan atau memprovide kebutuhan yang mereka perlukan gitu. Nah itu sulitnya menurut aku tuh di situ. Sama gimana juga kayak eh, yang kita lakuin tuh berguna bagi mereka. Jadi kalau misalnya kayak eh, kalau misalnya kita cuma datang cuman sehari terus mereka besok kayak nggak ada dampaknya, itu kayak percuma aja menurut aku. Jadi bagaimana itu kayak berdampak juga bagi mereka. Jadi nggak sekedar kayak kita cuma ngelakuin pengabdian masyarakat dengan embel-embel pengabdian masyarakat gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Kalau dari aku gitu sih. Jadi kan tadi masalahnya tuh kayak susah penyampaian materi ke mereka gitu ya. Kalau sejauh ini itu cara penyampaiannya itu gimana ya? Kalau boleh tahu. Oh, sebenarnya tuh kalau misalnya cara penyampaiannya sendiri, terus sebenarnya tuh mungkin karena kita bukan anak komunikasi, jadi mungkin kita kurang bagus kan buat komunikasi sama mungkin sama yang kayak anak SMP atau misalnya ke anak yang lebih ini atau misalnya orang yang apa ya terbatas akses teknologi lah mungkin ya. Nah itu tuh kita bisa siasatin dengan kita tuh eh, kayak ajak main gitu loh. Jadi kayak dengan main biasanya kayak kita tahu kalau misalnya gimana caranya deketin anak ini gitu. Jadi dari itu tuh eh, ada ada jalan komunikasi gitu. Jadi kayak kemarin tuh kita selain ngajakin apa tuh, kasih pencerdasan ke mereka, kita ngajakin main juga ke merekanya. Jadi kayak kita bisa lebih bonding sama mereka gitu. Jadi kayak lebih adalah kayak komunikasinya gitu. Walaupun mungkin yang kecerdasannya nggak masuk, mungkin kayak kita ada bondingnya gitu. Mungkin dengan bonding itu nanti ntar pencerdasannya masuk gitu. Biasa kalau untuk kegiatan sosmas gitu kayak proses kajian dan perencanaan segala macam tuh makan berapa lama? Gimana, Vin? Sebenarnya eh, nah mungkin ini juga evaluasi mungkin ya buat buat pasca, maksudnya ini kan yang kemarin evaluasi divisi kemarin ya. Nah kemarin tuh Iya. lebih ke kita nggak ada dasar kajian yang kuat banget gitu loh buat buat ngasih sesuatu ke mereka. Jadi kita kayak sekedar kayak ya udah rapat, terus habis itu bahas kita enaknya mau ngapain di sana. Terus ya udah kita ambil sesuatu yang kayak menurut kita apa ya, cocok dan bisa masuk ke mereka gitu loh, masih masuk ke mereka. Nah gitu, mungkin mungkin kedepannya mungkin juga Osa harus yang lebih kajian banget gitu, Ca. Nah Iya. itu kalau dari tahun kemarin kayak Terus gitu.
butuh orang yang cerdas sih, Vin, kalau gitu, Vin. Ya sebenarnya nggak harus sih, tapi Maksudnya, kayak lebih ke mungkin pakai sebuah metode gitu, Cah. Kayak apa namanya? Kan ada metode kajian, apa sih? Kajian tuh ada metodenya gitu kan, kayak dari bergerak dari apa, terus nanti gerak ke apa lagi gitu kan. Nah, gitu. Maksudnya gimana lo tadi ngomong yang cerdas itu? apa? Gimana ya? Sorry, tadi nge-lag. Yang nggak kan lu tadi mau ngomong butuh orang yang cerdas itu, maksudnya yang kayak gimana? Sebenarnya nggak cerdas, maksudnya kayak orang yang bisa diajak diskusi gitu loh. Jadi kayak mungkin selama ini apa yang gue rasain tuh kayak eh, anak-anak gue itu susah diajak diskusi gitu loh. Jadi kan eh, dasar idenya tuh dari satu orang kan jatuhnya. Nah, yang susah tuh itu. Jadi kayak kalau misalnya dasar idenya dari satu orang tuh mungkin bagi sebagian orang yang berkompeten itu bisa lah ya. Cuman kan gak semua orang berkompeten gitu, Vin. Mau nanya lagi nih. Mana mana? Jadi apa bedanya penyampaian materi ke anak-anak sama dewasa gitu? Ada perbedaan cara penyampaiannya nggak? Ya jelas bakal beda banget lah, karena ya anak-anak belum paham apa ya, belum paham bahasa kita yang mungkin bisa dibilang menurut mereka tuh kompleks gitu kan. Dan apalagi juga anak-anak terus di masyarakat pedesaan yang belum semaju kita gitu. Jadi jelas pasti beda. Jadi kayak mungkin lebih apa ya, di jadi sebenarnya kita misal mau ngasih informasi tentang apa namanya, karir dan cita-cita. Jadi ntar kita harus ngemas si acaranya itu, ya nggak mau harus yang apa ya, semacam fun juga, dan kayak bahasa yang kita sampaikan tuh harus yang bahasa yang ya sehari-hari, yang mungkin kita juga harus tahu gitu loh, kayak mereka eh, apa ya, ya sebenarnya bahasa Indonesia aja sih, cuman apa ya, kosakatanya yang dipakai itu lebih ke apa namanya, eh, yang simpel-simpel aja gitu, jangan yang kayak ada campuran bahasa Inggrisnya atau istilah-istilah yang jarang didengar oleh masyarakat. Jadi jangan sampai ada bahasanya gitu menurutku kalau ke anak kecil. Intinya yang sering apa ya, mungkin ya sebenarnya kita bisa memposisikan diri kalau kita jadi anak kecil, kita tuh bakal paham nggak apa yang sama kita omongin gitu, intinya gitu. Oh, sisa Mungkin 6 menit ya, terus gimana Gue dong? setuju, gue setuju, Lanjut ya. gue setuju sama Davin sih. Jadi kalau misalnya mungkin kalau ke orang dewasa tuh lebih mengerti penjelasan yang mungkin lebih komprehensif lah ya kalau bahasanya. Jadi kayak kalau anak-anak tuh emang harus dikasih permisalan mungkin. Kalau misalnya orang dewasa kita nggak perlu kasih permisalan tuh bisa dimengerti gitu. Karena kita kasih uh, penjelasan tentang uh, bahayanya demam berdarah gitu kan. Kayak oh iya kita yang penting tuh ngenalin aja gitu kayak oh nyamuk demam berdarah ini tuh semakin menyebar di Bandung. Cara pencegahannya caranya tuh mungkin bisa dengan uh, tuh kayak menutup genangan air gitu. Jadi kayak kita nggak perlu ngasih tahu kayak contoh yang kita langsung lakukan. Misalnya kalau kalau anak-anak mungkin kalau misalnya kita mau ngajarin cuci tangan itu kayak kita harus contohin. Oh gini ya adik-adik kayak misalnya cuci tangan tuh digosok gini dulu. Coba kalian semua praktekin gitu. Kayak harus Nah ya dicontohin sambil banget banget. praktek. Hmm. Biasanya harus sambil praktek juga sih kalau anak-anak. Iya. Ini BTW kalian 6 menit cukup nih, maksudnya buat wawancara kalian. cukup Ya sih. apa Ini mau, kan udah mulai dari berapa ya tadi 6.15 ya. Sekarang udah 47 sih. Jadi ya cukup aja. Mungkin Oke, kalau gitu. pertanyaan terakhir dari aku kali ya. Singkat aja mungkin jawabnya juga. Karena waktu. Ada tips nggak nih? Aku kan sebagai salah satu kadif
aksi angkatan nih di bagian acara. Mungkin ada tips buat jadi sebagai seorang kadif apa sebagai seorang ketua lah ini ya. Oke, kalau Kadif, sebenarnya apa ya? Kalau tips, make sure aja anggota kalian, yain anggota lu, ini aja sih, maksudnya mau diajak kerja semua. Terus jadi ciptain apa environment yang buat mereka tuh nyaman gitu loh buat kerja, biar nggak hilang gitu intinya. Terus kalau spesifik acara, mungkin kalau dari aku ini aja sih pikirin segala segala apa sih kemungkinan segala kemungkinan dan segala jadi kamu harus buat plan A plan B plan C gitu karena emang keadaan di lapangan pasti tidak terjebak jadi atau aku kalau acara ya pikirin segala kemungkinan yang terjadi itu kalau dari aku. Oh, kalau dari aku sih eh, ini sih lebih merangkul teman-temannya. Jadi kan mungkin kesusahan jadi kadif tuh gimana caranya kayak koordinasi eh, antara staff-staff yang lain kan. Nah, itu gimana biar kayak semuanya tuh berjalan dengan baik. Nah, itu gimana cara lu menjaga hubungan baik juga sama teman-teman lu. Mungkin sesama teman yang ada di bidang acara juga atau divisi acara gimana caranya kayak mereka tetap berhubungan baik gitu. Kayak aktif juga, lu harus mastiin juga mereka bisa aktif. Walaupun mungkin nggak ada kemampuan di apa tuh atau pengalaman di acara, nggak apa-apa mungkin kayak dari teman-teman lu atau dari staff lu mungkin ada yang punya pengalaman, lu bisa bisa tanyain, lu bisa minta rekomendasi dari dia. Jadi kayak yang penting tuh kalau menurut aku sebagai kadif gimana caranya lu ngumpulin mereka jadi satu dan terus kayak gimana caranya lu bisa apa tuh koordinasi sama divisi lain kan pastinya kalau acara lu pasti butuh kayak ke logistik atau mungkin ke media gitu kan. Jadi gimana caranya lu bisa koordinasiin dari luar dan juga dalam. Kalau menurut aku gitu sih. Oke, menjawab. Oke, mungkin Ini Deo Oke, ada ini yang saya mau punya nanya singkat-singkat pertanyaan. aja nih biar Pertanyaan cepet. cepat aja. Satu pesan buat Artemis kayak gini. Satu pesan. Satu pesan. Satu pesan Secara akademik lah. Untuk akademik. secara apa Akademik untuk akademik aja. oh akademik. Ya. Eh, Akademik. satu pesan tuh nggak harus satu kata kan. Ya nggak harus satu kata, tapi satu pesan aja. Kalau gue apa namanya eh jangan patah semangat siapin mental terus gimana ya intinya kayak jangan gampang menyerah lah karena ya jangan gampang menyerah terus siapin mental terus banyak-banyak ini apa namanya cari bantuan maksudnya karena di AE itu intinya banyaklah yang mau bantu kalian jangan jangan terpaku ke diri kalian sendiri kalau dari aku. Kalau dari